sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Kali ini kita jumpa lagi dengan Kak Via dan juga anak-anak hebat pada pagi hari ini. Ada Clint, ada Charlotte, Michelle, ada Rachel, Leo, dan yang sudah siap berbagi cerita kepada kalian. Kita akan mendengar ide-ide dan gagasan mereka tentang sampah yang ada di negara Indonesia. Wow, ini bahasannya luar biasa sekali ya. Kita akan mendengar ide, gagasan, dan kreativitas serta inovasi mereka dalam pengelolaan sampah baik yang ada di sekolah ataupun di rumah. Nah, langsung saja kita sapa anak-anak Indonesia, sahabat sekolah dasar yang hebat yang bergabung bersama Kak Via pada pagi hari ini dalam program acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Nah, di sini ada Clint, Charlotte, Michelle, Rachel, dan Leo. Kita lambaikan tangan dulu untuk seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di Indonesia, sayang. Halo. Nah, Leo. Mana tangannya, sayang? Nah, senyum. Halo semua. Oke. Nah, langsung saja ya. Ini Clint dari mana, sayang? Kenalan dulu dong satu-satu. Nama saya Clint, saya berumur 10 dan saya dari Jember. Saya sekolah di Pelita Hati. Oke, kelas berapa, sayang? Saya kelas 4. Oke, Naomi silahkan. Halo, nama saya Selamat Namika Syahina, bisa dipanggil Naomi. Dan aku sekolah di Karisma Bangsa Pondok Cabe, aku kelas 4, umur 9. Oke, sekarang Michelle, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Rudiah Rana Andalas, kelas 4 SD dari SD Negeri Ngadang Tua, Kota Malang. Iya, Rumah saya Rachel. di Jalan Kecipir. Oh, Jalan Kecipir. Halo, Ya. perkenalkan nama saya Septi Rahayu. Saya dari sekolah SD 15 Nongkon Bunga, Surakarta. Dari Surakarta. Saya kelas 3. Oh, kelas 3. Leo, silakan Leo. Nama saya Leonard Armstrong Soilait, panggilannya Leo. Saya kelas 3 sekolah. Saya di Sekolah Kristen Kasih Bangsa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Wih, Papua tuh sahabat sekolah dasar, kita kedatangan sahabat-sahabat kita. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari Jember, Surakarta, dan juga Papua. Tuh kan, kita siap berbagi cerita dari seluruh pelosok Nusantara. Dan bagi sahabat sekolah dasar nanti yang punya ide, gagasan tentang pengelolaan sampah yang ada di sekolah ataupun di rumah, ceritakan juga ya kepada kami, Direktorat Sekolah Dasar, dalam program acara Ngobrol Pintar ataupun program-program lainnya. Nah, kita teman-teman kita sekarang ini ngobrol sih, kita ngobrol, kalian tahu kan sampah-sampah di Indonesia nih banyak banget. Meskipun sudah ada aturan, sudah ada hukuman atau mungkin denda, tapi nampaknya kesadaran teman-teman dalam buang sampah ini masih kurang nih. Nah, kalau menurut Naomi nih, Naomi, menurut kamu ketika sebelum pandemi nih, gimana sih sekolah kamu bisa mengelola sampah? Mungkin apa dari jajanannya atau mungkin disuruh bawa bekal? Karena saat ini teman-teman kalau kalian tahu kita ini juara dunia loh. Juara sampahnya, maksudnya sampahnya berkontribusi, sampah plastik di Indonesia itu juara 2 di seluruh dunia setelah negara Cina. Nah, tentunya kita nggak mau dong juaranya dalam hal yang jelek, kita pengennya hal yang baik. Naomi, kalau kamu tadi cita-citanya sebagai dokter ya, menurutmu apa sih yang bisa Naomi lakukan sekarang, dan kalau bisa diceritakan untuk bisa menyelesaikan masalah atau ide apa ya untuk bisa mengurangi sampah plastik ini? Silakan Naomi. Kita bisa memakai 3R atau recycle, reuse, sama reduce, dan kita bisa mengurangi mengguna plastik, kertas, dan lain-lain. Oke, dari 3R tersebut menurut Naomi itu yang paling penting yang mana sih? Menurut saya recycle. Recycle. Kalau menurut Clint, dari 3R itu yang paling penting yang mana? Aku sih lebih penting yang reduce. Oke, kalau Leo, dari 3R itu yang paling penting yang mana, Leo? Saya lebih memilih yang recycle. Recycle. Rachel,
Menurutmu mana yang paling penting? Recycle. Oke, Michelle? Saya itu reduce. Reduce. Oke. Yang memilih reduce, clean. Kenapa kamu memilih reduce itu penting? Karena kita menggunakan plastiknya lebih, jadi kita menggunakan sedikit plastik. Jadi kayak kita membawa objek-objek dari rumah. Reduce apa sih artinya? Reduce itu mengurangi barang. Oh, mengurangi barang. Jadi menurutmu kalau mengurangi itu jauh lebih penting karena artinya sampah plastiknya jadi kayak berkurang gitu. Iya, Ya, kalau Michelle, kenapa tadi milih reduce? Masih di mute sayang. Nyalain dulu nak. Dinyalain terus saja audionya nggak apa-apa. oh Ya, ya, karena itu bisa mengurangi segala bisa mengurangi sampah. Oh gitu ya. Jadi itu apa namanya? Jadi itu sampahnya tuh nggak tertumpuk di TPA. Jadi Oh kan gitu. bisa mengurangi. Oh. Leo, kalau di rumah kamu tuh sampahnya dipilah nggak sih? Tadi kan Leo bilang di recycle. Recycle tuh artinya apa, Leo? Didaur ulang. Didaur ulang. Nah, kalau sebelum kita mendaur ulang sampah kan tentunya sampah itu kan dipilah dulu. Dipilah jadi sampah apa dan apa, Leo? Plastik, kertas, logam. Nah, Leo di rumah sampahnya dipilah nggak? Tidak. Enggak. Terus gimana cara milihnya yang mana yang mau di-recycle? Buang saja. Buang saja, nggak jadi di-recycle dong. Kalau Rachel, tadi kamu bilang kan Shell mau di-recycle. Sampahnya Rachel di rumah dipilah nggak? Atau di sekolah dipilah nggak dulu waktu Ya. sebelum pandemi? Dipilah sayang. Iya. Rachel pernah merecycle apa aja kalau di rumah? Udah banyak nge-recycle botol bekas atau pasti yang berguna gitu. Contohnya untuk jadi apa, Rachel? Untuk bisa menjadi pot bunga, pensil dan lain-lain. Oh gitu. Kalau Naomi pernah bikin apa sayang? Tadi kan Naomi bilang merecycle tuh. Pernah bikin apa sayang? Pernah buat celengan. Celengan. Dari apa itu? Botol plastik kah atau apa? Dari tempat obat yang dulu dipakai, terus dibuat celengan. Oke. Nah, teman-teman kita nih kan susah banget nih ya untuk bisa kasih pengertian, pemahaman ke teman-teman bahwa buang sampah itu bukan hanya pada tempatnya, tapi juga harus dipilah gitu kan, seperti yang tadi. Apa sih solusi kalian biar teman-teman tuh sadar? Sebenarnya kalau dari tadi ya jawaban dari 3R itu yang paling penting adalah bagaimana kita mereduce ya atau mengurangi. Nah, saat ini kalau kalian tahu misalkan pernah menemani mamahnya pergi ke pasar ataupun ke minimarket, itu sekarang sudah tidak disediakan kantong kresek plastik nih, tapi disuruh bawa kantong belanjaan yang dari kain ataupun nanti ditawarkan, mau nggak Bu beli kantong belanjaan dari kain atau dari dari barang bekas juga sih ya untuk bisa digunakan berkali-kali sehingga plastiknya berkurang. Karena yang penting adalah mengurangi. Kalau kita hanya merecycle berapa banyak? Kalau coba bayangkan sampah yang ada di rumah kamu misalkan 2 kresek sedangkan yang kamu bikin untuk celengan kan cuma 1 kayak gitu kan. Artinya itu belum jadi solusi yang terbaik kan. Nah, kalau menurut kalian ide apa sih yang akan kalian lakukan misalkan nih kalian jadi Presiden Republik Indonesia biar rakyatnya mau buang sampah di tempatnya, mau mengurangi sampah dan tidak konsumtif terhadap sampah plastik.
Apa yang kalian lakukan sebagai presiden? Silakan Presiden Clint terlebih dahulu menyampaikan idenya. Ya menyuruhkan saya suruh rakyatnya untuk kayak buang sampah pada tempatnya, tapi harus dipilah. Jadi yang organik yang mana dan yang anorganik yang mana. Kalau ternyata mereka tetap bandel, apa yang kamu lakukan, Clint? Tidak tahu. Oh, belum tahu ya. Naomi, apa yang kamu lakukan? Aku akan memberi edukasi, aku akan memberi bahwa semua sekolah harus mempunyai satu pelajaran yang terlibat 3R yang tadi. Dan peraturan yang cukup tegas. Tegas, gimana kamu cara mengawasinya mereka ketika peraturan itu tidak diindahkan oleh mereka? Mungkin orang tua juga diberi edukasi lewat sosial media atau lewat aplikasi dan mengawasi anak-anaknya, terus memberi contoh yang lebih baik daripada yang tadi. Nah, oke. Kemudian kita ke Leo dulu. Presiden Leo yang nanti bercita-cita sebagai seorang polisi. Apa yang akan kamu lakukan untuk rakyatmu agar Indonesia menjadi bersih dan bebas dari sampah? Silakan Leo. Menegur rakyat supaya tidak buang sampah sembarangan. Hanya ditegur saja, ada ide lain? Jika mereka nggak buang sampah sembarangan, dikasih denda. Denda. Gimana kamu bisa tahu bahwa mereka buang sampah, mereka tertib, dan siapa yang akan kalian denda gitu? Gimana, Leo? Ya, sudah beberapa orang untuk mengawasi mereka. Oke, nah sekarang kalau kita tahu ya, baik itu sebelum pandemi ataupun pada masa pandemi, sebelum pandemi dulu nih, kan biasanya kalian jajan tuh, kan banyak jajanan, misalkan kayak susu kemasan, itu dari botol plastik, kemudian makan snack-snack itu kan ternyata bungkusnya juga plastik gitu kan. Nah, apa sih yang ingin kalian himbau kepada perusahaan-perusahaan jajanan ataupun makanan, biar mereka tuh tidak selalu menggunakan plastik. Solusi apa yang ingin kalian tawarkan ke mereka, ke para pengusaha itu? Silakan dari Naomi dulu. Menurut aku, yang perusahaan jajanan itu bisa menggunakan toples yang seperti toples yang kecil, nggak harus besar banget, tapi yang cukup kecil yang bisa dimasukkan jajanan dan bisa dibeli oleh anak-anak. Nah, tempat itu bisa nggak besar, nggak terlalu kecil, tapi muat untuk jajanan itu dan nggak mahal banget. Ya, toplesnya kalau boleh tahu bahannya dari apa, Naomi? Dari kaca, plastik, mika, daun, kertas, atau apa toplesnya? Bisa kita buat dari gelas, tapi kan ada yang beberapa yang bisa pecah. Nah, kertas mika. Dari Mika ya, itu gagasan dari Naomi untuk bisa mengurangi sampah-sampah dari jajanan-jajanan ataupun minuman kemasan itu ya. Kalau Rachel sendiri, Shell, ide kamu apa Shell? Kalau untuk memberikan solusi terhadap jajanan-jajanan ataupun minuman kemasan seperti itu, silakan Rachel. Aku sama Kak Naomi sama tapi toplesnya juga pakai mika gitu ya, pakai kaca itu juga bagus sih. Sandingan pakai plastik yang bisa dipakai berkali-kali, jadi nggak langsung dibuang. Oke, kalau Michelle, silakan Michelle. Nah, nanti kan pakai apa namanya? Jadi toplesnya itu bisa dari daun, dari plastik atau dari apapun itu. Nah, nanti kan bisa didaur ulang menjadi apa ya? Bisa menjadi tempat pensil atau menjadi
tempat menyimpan bumbu dan lain sebagainya. Tapi di sekolah saya itu nggak pakai plastik, jadi nggak boleh beli jajan yang kemasannya tuh Kemasannya pakai plastik. plastik. Jadi harus bawa botol minum sendiri gitu. Oh gitu, keren ya sekolahmu ya. Michelle, by the way nih ya, kamu kan anak Malang tuh. Masih ada nggak sih makanan di Malang yang dibungkusnya pakai daun? Tadi kamu ngomongin daun nih. Ayo, makanan apa yang masih ada dibungkus dengan daun? Masih ada, yaitu lontong, lemper, terus terus lemet, dan lain sebagainya. Jadi kayak nasi bungkus, dibungkus pakai daun pisang. Oh gitu ya. Enak banget itu nasi bungkus ya, jadi lapar Kak Fia. Clean, apa solusimu Clean? Belum ada suara nih, Clean kamu. Halo. Ya, oke. Jadi aku solusinya itu kayak pakai toples. Jadi kayak toples plastik. Toples plastik terus kayak jadi kalau sudah habis kita kan masih bisa dipakai lagi berkali-kali. Gitu ah. Lah kalau minuman, misalnya minuman kemasan gitu, apa solusimu? Minumannya harus bawa sendiri. Oh gitu dah. Iya. Berarti kalau mau minum susu kemasan, sirup kemasan, jelly kemasan kita nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Karena harus bawa wadah sendiri atau bagaimana Clean? Solusinya Clean? Nah, kalau Leo, silakan Leo. Sambil kita nunggu Clean, ide cemerlangnya Clean. Mereka bisa memakai bahan lain selain plastik, seperti kertas, daun, toples. Toplesnya bisa digunakan berkali-kali jika terpaksa menggunakan plastik. Ya, plastiknya bisa didaur ulang lagi. Gitu ya. Kalian tuh pernah lihat batok kelapa nggak? Tempurung kelapa. Pernah ya? Pernah. Tempurung kelapa pernah nggak kalian lihat itu sebagai tempat minum gitu? Pernah. Pernah ya. Kalau di Papua pakai tempurung kelapa nggak Leo? Atau pakai bambu? Nggak tahu. Oh, di Serui nggak ada ya, pakai gelas biasa aja ya. Kalau Rachel ada ya, Shell ya, di Surakarta ya, Shell. Ya. Biasanya apa sih yang biasanya diminum pakai tempurung kelapa tuh apa sih biasanya? Jamu. Oh, jamu, apalagi? Terus es kelapa kan di tempurunge. Es kelapa sing langsung. Oh, sing langsung. Kelapa muda. Nah, nih ngomong-ngomong nih ya, itu kan tadi udah ada gagasan-gagasan kalian untuk mengurangi bungkus-bungkus jajanan, makanan ataupun minuman. Nah, seringkali nih di sekolah kan ada solusi, ada program untuk mengurangi sampah plastik. Biar kalian juga peduli dengan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar, sekolah kalian tuh kayak mengadakan program apa itu bank sampah, ya kan? Sampahnya dikumpulin, bawa ke sekolah, ditimbang, disimpan, terus kemudian dihitung nih punya Naomi berapa kilo, punyanya Maisha berapa, Rachel gitu-gitu. Menurut kalian cara itu efektif atau enggak? Kalau efektif kenapa? Kalau enggak kenapa? Dijawab dari Rachel dulu. Lumayan efektif. Kalau bisa terhitung agar kita bisa mengurangi sampah-sampahnya dan biar kita tuh tahu mana sampahnya yang biar didaur ulang atau yang patut untuk dibuang, yang tidak bisa didaur ulang. Oh gitu. Kalau Naomi, menurut kamu tuh efektif nggak sih dengan mengumpulkan sampah, dibawa ke sekolah, kayak gitu-gitu? Iya, cukup efektif, Kak. Alasannya kenapa, Sen?
karena bisa dihitung kayak tadi Ushal bilang, bisa dihitung dan kita bisa mengetahui dan kita bisa daur ulang dan kita mempelajari sampah-sampah dan kita bisa reduce. Ada pendapat lain, Clint? Kalau kamu pendapatnya gimana, Clint? Tadi pertanyaannya itu kayak kita simpan sampahnya terus dibawa ke sekolah. Jadi kayak disuruh ngumpulin gitu sih, nabung sampah gitu sih. Menurutmu itu cara yang efektif apa enggak untuk mengurangi sampah? Efektif sih. Iya, kenapa sih menurutmu? Karena kalau kita dibawa sekolah ya mungkin kita bisa bekerja sama teman untuk kayak bikin kayak kotak pensil, kalau kayak menabungan, kayak tas kecil, lain-lainnya lah. Oh gitu ya. Kalau Iya. Michelle sama Leo gimana? Kalau menurut saya itu efektif. Karena di sekolah saya Menurut kan saya- sudah disediakan gelas sama piring. Jadi kalau makan tuh di sana setelah itu dicuci kembali. Dan di sekolah saya pun juga ada program pengumpulan sampah organik diolah menjadi ekoenzim. Oh gitu, Ta. Ekoenzim Ekoenzim itu apa? Bisa diceritakan ke seluruh sahabat sekolah dasar? Ekoenzim ini merupakan fermentasi campuran dari limbah dapur organik, yaitu seperti kulit sayur, limbah sayur, molase, gula tetes molase sama air. Dan ekoenzim ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah organik yang dihasilkan oleh limbah. Bahan pembuatan ekoenzim ini rasio 1, rasio 3, dan rasio 10. Apa itu beda rasio-rasio? Maksudnya ada rasio itu apa? Biar Rachel, Leo, dan teman-teman yang ada di sini juga paham dan juga sahabat sekolah dasar. Bisa dijelasin, Shell? Rasio itu perbandingan. Nah, Jadi kayak satu bagian ini sama dengan 1 kilogram molase atau gula tetes tebu, dan 3 bagian ini sama dengan 3 kilogram kulit buah dan sayur, dan 10 bagian ini sama dengan 10 liter air. Dan cara membuatnya itu dengan menggunakan wadah yang bermulut besar supaya tidak meledak saat dibuka. Jangan menggunakan kaca supaya tidak pecah, dan jangan pula menggunakan logam supaya tidak berkarat. Shell, ekoenzim ini nanti bermanfaat untuk apa sih, Shell? Ketika udah dibikin gitu? Dapat menyerap bau, pembersih baju, pembersih rumah, obat luka, terus pupuk tanaman, dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi dan kalau tujuan pembuatan ekoenzim ini agar sampah organik tidak menumpuk di TPA dan dapat mencegah parahnya pemanasan global. Oh gitu. Sampah organik bisa disebutin aja. Apa aja yang udah dibikin di sekolahmu tuh sampah organik? Contoh-contohnya tuh kayak apa? Seperti kulit buah, terus limbah sayur, ganggangnya sayur yang nggak dipakai buat masak itu diolah menjadi ekoenzim. Dicuci terus dipotong-potong, terus dimasukin, diberi molase secukupnya dan diberi air sesuai takaran. Lama pembuatan ekoenzim ini 3 bulan. 1 minggu pertama dibuka untuk membuang gas. Setelah itu kita tutup kembali, kita tunggu selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan ekoenzim siap digunakan. Oh, ada yang mau tanya nggak sama si Michelle? Rachel mau tanya atau Leo, Naomi, Clint tentang apa tadi kegiatan yang dilakukan oleh Michelle dan teman-temannya di sekolah? Silakan kalau mau tanya. Naomi tanya nggak? Tidak, Kak. Paham ya? Menurutmu sebagai seorang calon dokter, ini aman nggak ini ekoenzim nih kalau nantinya akan dimanfaatkan? Menurut saya aman, Kak, karena kata Michelle tadi bisa menyerap bau dan itu bisa menjauhi sebab masalah paru-paru yang sensitif. Kan beberapa orang mempunyai paru-paru yang cukup sensitif. Nah, ngomong-ngomong soal sampah, kan kita bicara tentang lingkungan juga ya, anak-anak ya, teman-teman ya. Lingkungan seperti apa sih yang kalian inginkan biar di sekolah kalian tuh nyaman, di rumah juga nyaman gitu. Karena kalau kita tahu kan
banyak juga kan yang menebang pohon. Kalau buang sampah sembarangan itu kan sebenarnya juga bau kan ya, ada lalete gitu kan, ada biang kuman dan kotoran. Menurutku seperti apa, Klin? Menurutku itu kalau jaga lingkungan yang bersih ya mungkin aku kayak menaruhkan tempat sampah di tempat lingkunganku supaya kayak orang-orang yang di jalan tidak membuang sampah di lingkunganku. Gitu ya. Kalau Leo? Ya. Kalau saya ya menaruh tempat sampah di tempat-tempat umum supaya jika orang mau membuang sampah ya buangnya di situ. Kalau Rachel? Kalau aku pendapatnya ya biar lingkungannya bersih atau sehat itu ya juga kayak dikasih seperti pendapatnya Leo, dikasih tempat sampah di tempat umum semuanya biar kadang buang sampah nggak sembarangan dan ada pengingatnya juga kayak poster atau apalagi kayak poster atau pengingat. Michelle, silakan. Kita dapat menyediakan tempat sampah di di tempat umum. Terus kita bisa buat poster, kita tempel di pohon-pohon di tempat umum juga agar orang-orang bisa membaca. Jadi nanti bisa mempunyai kesadaran dengan mengolah sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita. Wih, mantep ya. Kamu karena kita sebelum ke Naomi nih, tadi si Leo sama si Michelle sudah menyebutkan kita akan menyediakan tempat-tempat sampah di tempat-tempat umum nih. Nah, masalahnya nih Pak Presiden kita juga kadang pusing nih ya kalau mikirin sampah di tempat umum sudah disediakan nih, tapi ternyata malah dicuri untuk wadah-wadah ya untuk keperluan mereka sehari-hari lah, ada yang untuk wadah ikan, ada yang untuk wadah apalah keranjang di rumah mereka dan seterusnya, karena kan tempat sampah yang ada di lingkungan atau di tempat umum itu kan cantik-cantik ya, dibuatnya bahannya dan kuat, warna-warni gitu. Ternyata nggak lama kemudian 2 hari aja baru dipasang tuh kayak hilang gitu. Nah, menurutmu gimana biar nggak hilang, Michelle? Menurut saya itu kita bisa menaruh alarm di tempat sampah itu atau kita bisa kasih CCTV. Jadi kalau ada orang yang mau mengambil, alarmnya langsung bunyi. Langsung bunyi ya? Iya. Kira-kira siapa yang mendengar? Yang mendengar kalau ya Pak orang. Sekti siapa yang mendengar? Nah, misalnya nggak ada yang dengar. Berarti Kalau dia ada harus terkoneksi dengan siapa? Alarm ini harus terkoneksi dengan tempat yang seperti apa biar didengar oleh yang berwenang gitu. Dengan petugas kebersihan. Oh, alarm itu kamu koneksikan dengan petugas kebersihan ya? Iya. Nah, jadi kayak pemadam kebakaran gitu ya, begitu Ya. ada alarm bunyi, langsung pemadam kebakaran di kantornya tuh langsung kayak mendeteksi gitu kan, ada alarm nih bunyi di kampung ini gitu. Oke ya, keren ya. Jadi tempat sampahnya ntar begitu dipegang sama orang tuh langsung bunyi ya alarmnya ya. Kalau Leo, yo, biar tempat sampahnya nggak hilang, kamu gimana kalau di Papua kira-kira? Kira-kira kamu mau caranya? Hah? Memasang CCTV dengan alarm saja supaya Sama bisa ya? terkoneksi dengan kebersihan. Yo, kamu kan sebagai calon seorang polisi nih, apa sih yang kamu lakukan nanti kalau sudah menangkap orang-orang pencuri tempat sampah tuh apa yang kamu lakukan? Menegur. Ya, disuruh bayar denda. Bayar denda. Kalau ternyata dia dari keluarga miskin, keluarga kurang mampu, dia nggak bisa bayar denda, gimana yo? Mereka bisa mengambil sampah yang di kota. Memunguti sampah di seluruh kota ya? Ya. Gitu ya yo ya. Oke. Keren ya, Pak Leo ini calon polisi loh ya, jangan macem-macem. Kalian nggak bisa bayar denda, suruh menguti sampah tuh sekota ya kan? Naomi, Mi, kalau menurutmu gimana Mi? Menurut aku
Mungkin nanti tong sampahnya nanti negara kita membuat sesuatu yang bisa menempel tong sampah dengan lantai alam dan tidak mengganggu sumber daya alamnya. Dan untuk supaya orang-orang di kota itu tidak mengetahui bagaimana cara membuang sampah yang betul, mungkin 2 minggu atau seminggu dikasih seminar, dikasih edukasi tentang bagaimana cara mendaur ulang, mengguna dan mengurangi sampah. Dan di penghujung acara kita pada acara ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar, kita akan mendengar nih harapan-harapan mereka terhadap tumpukan sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, silakan satu persatu sebutkan harapan kalian ke depan mengenai atau mencari solusi terkait permasalahan sampah khususnya yang ada di Indonesia atau di lingkungan sekitar kalian. Silakan, mulai dari Leo. Saya menginginkan jika Indonesia tidak di urutan kedua sebagai banyak sampah laut. Oke, keinginanmu itu ya, harapanmu ya. Semoga kita bisa bersama-sama untuk bisa mengurangi sampah yang ada di lautan Indonesia. Oke, sekarang si Clint. Silakan Clint. Saya sih mengurangi pakai yang plastik. Jadi kayak kita mengurangi pakai barang-barang yang terbuat dari plastik. Jadi kayak jadi kita membawa barang-barangnya yang dari rumah. Oh gitu, harapanmu mengurangi sampah plastik, semuanya punya peran untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membawa barang-barang dari rumah, baik itu kotak makan, tempat minum, ataupun tas belanja, seperti itu ya Clint ya. Luar biasa sekali, itu harapan dari Clint ya, sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara, baik yang bergabung dalam acara ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar, ataupun yang bergabung dalam YouTube channel kita. Nah, kalau si Michelle sendiri, silakan Shell. Harapan saya ke depannya itu agar masyarakat sadar terhadap lingkungan. Akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar Indonesia menjadi negara yang bersih dan sehat yang akan melahirkan generasi yang sehat pula dan cerdas, dan bagaimana cara kita untuk mewujudkannya. Iya, jadi butuh kolaborasi bersama ya Shell ya untuk bisa mewujudkan kolaborasi untuk menjaga kebersihan lingkungan agar generasi kita juga sehat, tidak terganggu dengan segala macam penyakit, karena bisa jadi pada saat pandemi ini adalah menyadarkan kita semua untuk selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan agar tidak terjangkit oleh berbagai penyakit yang menular. Seperti itu ya, Michelle ya, keren banget. Ya. Masih ada Rachel, silakan Rachel. Kalau harapanku biar Indonesia itu dan jadi negara yang bersih. Jadi kita sebagai rakyatnya kita harus menjaga kebersihan dan kita harus mengurangi penggunaan plastik dan kita bisa mendaur ulang barang-barang dan kita harus buang sampah di tempatnya. Nah, harapan untuk sekolah sendiri apa sih sayang? Harapan untuk sekolah atau guru biar bisa mengajarkan semua siswanya tuh sadar akan bahaya sampah ini? Kalau biar ada guru itu kalau misal lihat ada murid yang buang sampah sembarangan atau sampahnya digeletakkan biasa aja dan kita buang sampah tapi itunya jatuh dan dia nggak ngembaliin, gurunya langsung memberitahu atau menjelaskan mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan
Jadi gurunya harus peduli ya, tidak membiarkan begitu saja, terutama di lingkungan terdekat, yaitu di lingkungan sekolah, memberikan teladan baik seperti itu ya, Shell ya. Dan teman-teman juga kompak nih dalam menjaga kebersihan sekolah, mengurangi sampah tentunya ya. Nah, kemudian terakhir nih kepada Ibu Dokter Naomi. Silakan, Naomi. Harapan aku adalah mudah-mudahan negara Indonesia sadar bahwa sampah adalah membuang sampah sembarang adalah contoh yang buruk, dan kita tidak lagi di peringkat kedua dalam sampah terbuang paling besar di laut, dan mudah-mudahan Indonesia dan warga kita menjadi warga yang sehat dan bersatu untuk membuang sampah yang benar. Kami akhiri sesi pada pagi hari ini bersama sahabat-sahabat hebat kita, sahabat sekolah dasar dari Clean, dari Jember, kemudian ada Michelle dari Malang, dan kemudian ada Naomi dari Pondok Cabe, kemudian ada si Rachel dari Surakarta, dan ada si Leo dari Papua, dari Serui, Papua ya. Terima kasih kalian sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi terhadap sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara. Kita yel-yel dulu sebentar ya. Sekolah dasar cerdas karakter. Yeay!